Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kitab Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah yang ditulis oleh Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi di hari keberapa ya sekarang ya? Oh ya, ke-9 ya. Di hari ke-9 dari bulan suci Ramadan. Semoga kita tetap istiqomah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qallu tasyahhudil wajibi. Membaca tasyahud yang wajib itu minimalnya sampai mana sih? Minimal bacaan tasyahud yang wajib itu seberapa banyak sih? Nah, dalam hal ini dijelaskan oleh Habib Ahmad bin Zain, at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, bacaan yang saya baca tadi itu adalah bacaan minimal dari bacaan tasyahud. Wa aqallu sholati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara batasan minimal kita mengucapkan sholawat seperti apa sih bacaannya? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi membaca Allahumma sholli ala Muhammad saja itu sudah dinyatakan cukup. Sudah dinyatakan cukup. Jadi kepentingannya apa sih kita kok sampai dijelaskan tentang batasan minimal yang wajib? Jadi sudah memenuhi kewajiban harus seperti ini. Ya, misalnya ambillah contoh ada seseorang yang sedang mengalami penyakit salis, kalau dalam kitab itu salis atau beser. Jadi sedikit-sedikit dia keluar air kencing, sedikit-sedikit kencing, padahal dia sebenarnya tidak ingin kencing, itu penyakit. Nah, orang yang seperti itu dia sebenarnya tidak memiliki waktu banyak untuk tetap berada dalam keadaan suci ketika melakukan sholat. Sehingga ketika dia selesai berwudu, maka dia harus langsung melaksanakan sholat, jangan melakukan aktivitas apapun. Sebab waktunya memang tidak begitu banyak bagi dia untuk tetap sholat dalam keadaan suci. Ketika dia sholat pun, sholat yang dia lakukan adalah sholat dengan batasan minimal. Batasan minimal sudah memenuhi fardu, syarat dan rukun sholat. Makanya ketika membaca misalnya tahiyat dirasa terlalu lama, khawatir terlalu lama, maka dia boleh atau bahkan dia diharuskan untuk membaca batasan minimal saja seperti yang dicontohkan ini. Ketika membaca sholawat misalnya di tahiyat akhir tidak perlu panjang lebar dengan membaca sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan begitu seterusnya. Tapi cukuplah membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Lagi-lagi karena dia sedang dalam kondisi seperti ini, dia sebenarnya diberikan rukhsah atau keringanan oleh Allah, oleh syariat, sehingga lakukanlah hal yang minimal saja. Karena terkadang orang yang seperti itu ketika sholat dia tahu-tahu dia kencing misalnya, keluar air dari kubulnya. Tentu itu ketika terjadi dalam keadaan normal itu membatalkan sholat. Tapi berhubung dia sedang mengalami penyakit seperti ini, maka dia diberikan dispensasi atau rukhsah oleh syariat. Wa yang bagi ayat tiya bisunani jami'ihi ma wa hiya kasiratun jiddan. Seyogyanya kita juga memperhatikan sunah-sunah sholat. Dalam kondisi normal ya, perhatikan sunah-sunah sholat. Jadi kita lakukan semuanya. Seperti apa? Membaca doa iftitah misalnya setelah takbir. Kemudian membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Membaca doa setelah iktidal, ketika iktidal. Membaca surah-surah pendek misalnya dan lain sebagainya. Jumlahnya banyak sekali sunah-sunah.
Jadi beda ya antara sunnah hayat dengan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu ya seperti membaca kunut, seperti membaca tasyahud awal. Itu kalau ditinggalkan maka disunahkan kita menggantinya dengan sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau sunnah hayat seperti membaca surah pendek, membaca tasbih ketika ruku dan sujud, itu termasuk kategori sunnah hayat, tidak dianjurkan ketika kita meninggalkannya, tidak dianjurkan sujud sahwi ketika kita meninggalkan sunnah hayat. Wa yang bagi al-i'tina'u bil ikhlasi, dan seyukianya kita pun memperhatikan yang namanya ikhlas. Wa huwal amalu lillahi wahdah, yaitu melakukan amal kebaikan ya diantaranya melakukan sholat semata-mata karena Allah Ta'ala. Bukankah kita di awal ketika berniat kita mengucapkan seperti itu, lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Makanya di depan pembahasan kita sebelumnya ketika membahas rukun Islam, kalau rukun Islam itu dilakukan tanpa adanya dilakukan dengan tidak menanamkan sifat ikhlas, mukhlison, tidak mukhlis, maka dia dikategorikan munafik. Kau meyakini bahwa sholat itu wajib dan kau di awal berniat lillahi ta'ala, sholat ini semata-mata karena Allah Ta'ala. Lantas kenapa kemudian di hatimu ternyata terdapat bisikan, ada sesuatu yang terlintas di dalam hatimu bahwa sholat ini semata-mata untuk pujian manusia misalnya, maka dia dikategorikan sebagai orang yang munafik. Wa yang bagi al-huduru, juga disayukiannya juga hudur. Apa hudur itu? Wa huwa ayya'lama bima yaqulu wa yaf'alu, dia mengetahui apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan. Kadang orang sholat tahu-tahu kok udah rakaat keempat ya, nggak sadar itu. Nah, mulai sekarang dilatih menyadari atau mengetahui apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan. Wal khusyu'u, kemudian selanjutnya khusyuk. Wa huwa sukunul a'dha'i, yaitu tenangnya hati, wa udurul qalbi, dan hadirnya hati ketika kita melakukan sholat, wa tadabburul qiraati wa tafahhumuha, dan seyukianya juga kita merenungkan bacaan, misalnya merenungkan bacaan sholat, bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat, wa tafahhumuha, dan berusaha juga kita bisa memahami bacaan-bacaan yang kita ucapkan di dalam sholat. Fa inna ma yataqabbalullahu minas sholati biqadril huduri, hanya saja Allah akan menerima sholat yang kita lakukan sesuai dengan hudur atau hadirnya diri kita, hadirnya hati kita ketika di dalam sholat, yaitu kita mengerti, mengetahui, menyadari apa yang kita ucapkan ketika sholat dan apa yang kita lakukan ketika sholat. Wa yahrumu arya'u fi sholati wa ghairiha wa huwal amalu li ajlin nas. Nah, ini sebagai kebalikan dari ikhlas tadi. Jadi melakukan sholat semata-mata untuk riya. Ya, misalnya saya sholat supaya dipuji orang, supaya dikatakan orang soleh. Ya kalau mau dikatakan orang soleh ya tinggal ganti nama dengan Pak Soleh saja gitu. Begitu ya. Jadi jangan sampai kita tanamkan, kita sisakan sedikit saja ruang di hati kita untuk melakukan yang namanya riya. Jadi upayakan kita latih sejak dini, sedari sekarang, kita latih sedari sekarang untuk melatih bahwa ibadah yang kita lakukan diantaranya sholat itu semata-mata lillahi ta'ala, bukan untuk pujian dari siapapun. Sekian dari kami, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.